Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita kembali dalam pembelajaran yang disampaikan oleh siswa Soekarno dengan channel Iwopai. Pembelajaran hari ini kita akan membahas must, have to, and should. Sebelum memasuki pembelajaran, perhatikan kalimat-kalimat ini. Attention these sentences. You should listen to more English song. Kamu seharusnya mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. You should sing more English songs. Kamu seharusnya menyanyikan lebih banyak lagu-lagu bahasa Inggris. You must wear a uniform every day. Kamu harus memakai seragam setiap hari. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. Dari Senin sampai Kamis, kita harus memakai baju batik. Perhatikan kata should dan must. Sebelum pembelajaran dimulai, kita mengetahui kompetensi inti dulu, yaitu kompetensi inti 3 tentang pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Untuk KD 3.3 tentang pengetahuan, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan must, should. KI 4.3 tentang keterampilan, yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan, larangan, dan himbauan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. We will learn. Kita akan belajar tentang suggestions dan rules and obligation. Suggestion itu memakai kata should yang artinya seharusnya. Rules and obligations, aturan-aturan dan kewajiban, menggunakan kata must yang artinya harus. Definisi. Obligation, kewajiban. Must and have to artinya harus. Maksudnya untuk menyatakan suatu keharusan. Must itu keharusan yang berasal dari si pembicara. Example, contoh. You must speak louder. I can't hear you. Si pembicara mengatakan kamu harus berbicara lebih keras. Saya tidak dapat mendengar kamu. Maka yang mendengarkan harus berbicara lebih keras. Sedangkan have to itu keharusan berdasarkan situasi. We have to bring a plant for our schoolyard. Kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita. Situasinya di sini adalah sekolah menyuruh siswanya untuk membawa tanaman untuk ditanam di sekolah. Yang kedua adalah prohibition, larangan. Example, contoh. You must not borrow more than 3 books at a time.
Kamu tidak harus membawa lebih. Ulangi, kamu tidak harus meminjam lebih dari 3 buku pada waktu itu. Tidak boleh, berarti wajib meminjam maksimal 3 buku. Children must not play with matches. Anak-anak tidak harus bermain dengan korek. Ya. Berarti dilarang, tidak boleh bermain korek api. Yang ketiga adalah recommendation or suggestion. Sebagai saran, kata yang digunakan adalah should, artinya seharusnya. Sebagai nasihat. Example, contoh, you should get up early and have more exercise. Kamu seharusnya bangun pagi-pagi dan mengerjakan lebih banyak latihan. Seharusnya sebagai nasihat, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. You should try that new Padang restoran. Kamu seharusnya mencoba di restoran Padang baru. Tidak mencoba makan di sana, tidak apa-apa. Ini hanyalah sebagai nasihat. Situasi must digunakan untuk situasi formal, sedangkan have to and should untuk situasi non formal. Formal digunakan di kantor, di sekolah, dan lain-lain. Sedangkan non formal bisa digunakan di mana saja, di pasar sama teman-teman dan lain-lain. Exercise, latihan. Children bla 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 listen to advice their parents give them. Isinya apa anak-anak? Oke, betul. Isinya adalah should. Anak-anak seharusnya mendengarkan nasihat orang tua mereka. You bla 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 look out doors and windows during the storm. Isinya apa anak-anak? Oke, betul. Isinya adalah must. Kamu harus mengunci semua pintu dan jendela selama badai. Mudah kan untuk latihannya? Mudah. Nah, kita cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.